Pendekatan terapi behavioral, logoterapi frank, dan rasional emotif terapi atau RET. Pendekatan behavioristik. Terapi perilaku behavioristik terapi adalah pengobatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan pasien serta menangani pikiran dan perasaan yang dapat menyebabkan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Terapi ini dapat menangani semua jenis perilaku, mulai perilaku yang dipelajari sampai perilaku akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Untuk melakukan hal ini, terapis perilaku menggunakan gabungan teknik yang sering digunakan untuk pengobatan psikologis. Terapi perilaku adalah pengobatan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa perilaku seseorang sangat berkaitan atau dipengaruhi oleh masalah psikologisnya. Oleh karena itu, perilaku yang berdasarkan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang, melainkan akibat dari pembelajaran lingkungan dan pengaruh dari luar. Ada dua jenis perilaku, yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif yang juga dikenal sebagai modifikasi perilaku adalah metode pengobatan yang didasarkan pada pikiran dan permasalahan yang menyebabkan perilaku tertentu dan gangguan jiwa. Terapi ini sering digunakan dengan pengobatan psikologis atau psikoterapi. Analisis perilaku penerapan. Analisis perilaku penerapan adalah metode pengondisian atau kondisional yang digunakan cara positif menggunakan perilaku pasien. Terapi ini berdasarkan pada teori pengondisian klasik dari Ivan Plavov dan teori conditioning operant milik B.F. Skinner. Logoterapi frank. Logoterapi ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1938 sebagai suatu jenis psikoterapi. Tokoh yang mengembangkan adalah Viktor Frankl. Tujuan utamanya dari logoterapi ini adalah memperoleh keyakinan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bermakna. Gagasan Frank mengenai logoterapi juga merupakan hasil pengalaman langsung dirinya. Frank pernah mengalami penderitaan hebat pada masa Perang Dunia Kedua saat menjadi tawanan perang di kamp konsentrasi Jerman. Logoterapi yaitu istilah dari Viktor E. Frankl untuk bentuk psikoterapinya yang didasarkan upaya memfokuskan klien pada sebuah pengenalan dan penerimaan dirinya sendiri dengan cara bermakna sebagai dari suatu totalitas, termasuk dunia nyata yang di dalamnya mereka harus berfungsi. Pendekatan Viktor E. Frankl menyatukan elemen-elemen psikoterapi yang dimiliki, eksistensialisme dan behaviorisme. Rasional emotif terapi atau RET, salah satu teori yang ada dalam kegiatan konseling adalah rasional emotif terapi yang berasumsi bahwa berpikir dan emosi itu bukan merupakan dua proses yang terpisah, melainkan justru saling bertumpang tindih, dan dalam prakteknya kedua hal tersebut saling berkaitan. Unsur pokok terapi rasional emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Pikiran dan emosi merupakan dua hal yang saling bertumpang tindih. Dalam prakteknya, dua hal itu saling berkaitan. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran, sedangkan emosi adalah pikiran yang dikendalikan oleh prasangka. Sebagai suatu proses sikap dan kognitif
yang intrinsik. Pikiran seseorang dapat menjadi emosi orang tersebut. Jadi, jika pikiran kita baik dan prasangka kita baik, maka perasaan kita pun jadi baik. Dan sebaiknya, jika pikiran kita buruk, itu akan langsung membuat perasaan kita juga berubah menjadi buruk. Prasangka kita pun jadi buruk terhadap orang. Dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu dapat menjadi pikiran seseorang. Kita merasa senang, otomatis pikiran kita pun terpengaruh menjadi senang dan bahagia. Tujuan utama dari terapi rasional emotif itu menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka merupakan sumber gangguan emosional. Kemudian kita membantu klien agar memperbaiki cara pikir dari cara pikir yang tidak baik menjadi baik. Jadi perasaan kita itu harus positif terus agar pikiran kita juga ikut bahagia dan positif. Dari berpikir positif, berprasangka baik, itu akan membentuk atau membuat perilaku yang baik juga. Jadi, jika pikiran kita tidak positif, perasaan tidak baik, maka perilaku kita juga jadi tidak baik. Sehingga ia tidak lagi mengalami gangguan emosional di masa yang akan datang. Jadi, rasional emotif itu terapi agar kita melatih emosi kita dan kita berpikiran baik, berprasangka baik, dan perilaku kita menjadi baik juga dan dapat membantu kita berkehidupan normal seperti biasanya. Tujuan konseling rasional emotif yaitu berdasarkan pandangan asumsi tentang hakikat manusia dan kepribadiannya serta konsep-konsep teori dari RET. Tujuan utama konseling rasional emotif adalah sebagai berikut: memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien irasional yang tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-aktualisasinya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti masalah takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Sebagai konseling, dari cara berpikir keyakinan yang keliru, berusaha menghilangkan dengan jalan melatih dan mengajar klien untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup secara rasional, membangkitkan kepercayaan diri, nilai-nilai, dan kemampuan diri sendiri.